Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Penjelajah gurun terhebat. Pada suatu malam, seorang bayi lahir di dalam tenda yang terletak di tengah-tengah gurun pasir paling luas di bumi ini. Seluruh keluarga menyambut kehadiran bayi laki-laki mungil itu dengan penuh sukacita. Selamat datang, anakku. Aku yakin kelak kau akan menjadi lelaki hebat dan kuat. Keluarga itu adalah salah satu anggota dari suku-suku nomaden yang telah tinggal di gurun sejak dahulu. Meskipun hidup sederhana tanpa harta benda yang melimpah, mereka semua rukun dan bahagia. Semua ini sudah lebih dari cukup. Keluarga itu juga sudah terbiasa menghadapi situasi sulit, terutama ketika ada badai pasir datang. Seperti saat itu misalnya, badai pasir tiba-tiba datang, membuat orang-orang berhamburan masuk ke dalam tenda. Semoga badai ini segera berlalu. Aku pergi berburu dahulu, istriku. Aku harus segera berangkat sebelum matahari terbit. Hati-hati suamiku. Terima kasih karena kau sudah berusaha untuk mencukupi kehidupan kita. 20 tahun kemudian, bayi yang bernama Ali itu telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan kuat. Oasis kita telah mengering, Bu. Maka izinkan aku pergi untuk mencari oasis lainnya. Silakan pergi, Nak. Berhati-hatilah. Semoga kau bisa kembali dengan selamat. Pencarian dimulai. Semoga kita berhasil. Iya, demi kelangsungan hidup keluarga kita. Ali dan para pemuda suku lainnya berpencar ke seluruh penjuru. Masing-masing dari mereka berharap bisa menemukan oasis untuk suku mereka. Ali berjalan jauh ke arah utara. Namun, sampai saat itu, ia tidak melihat apapun. Sampai sekarang tidak ada satupun pohon yang terlihat. Sepertinya aku harus berjalan lebih jauh lagi. Pencarian oasis itu setidaknya membutuhkan waktu 3 bulan untuk berkelana. Saat Ali melanjutkan perjalanannya, ia melihat seekor unta dari kejauhan. Ada unta. Jika ada unta, pasti ada manusia. Aku harus memastikannya. Ali pun mendekat ke arah unta itu. Benar saja, ia menemukan seorang laki-laki sedang terkapar dan tak sadarkan diri. Aduh, siapa sebenarnya laki-laki ini? Kasihan sekali dia. Untung saja aku melihatnya. Tak lama kemudian, laki-laki itu sadarkan diri. Ali langsung memberinya minum agar tak kekurangan cairan. Aku adalah pedagang yang datang dari kota. Aku terpisah dari rombonganku. Minumku habis. Akibatnya, aku pingsan karena kehausan. Terima kasih banyak karena sudah menyelamatkanku. Aku tak menyangka, di tempat seperti ini, aku bisa bertemu dengan orang baik sepertimu. Pedagang dari kota? Wah, selama ini sukuku memang berhubungan dengan para pedagang secara berkala. Namun, aku tidak pernah bertemu langsung dengan mereka. Ia dan pedagang itu lantas membicarakan berbagai hal terkait perdagangan. Hari sudah sore. Ali pun menawarkan bantuan pada si pedagang sebelum pulang. Apakah kamu bersedia kuantarkan kembali ke kota? Aku takut kamu tersesat lagi jika kubiarkan sendirian. Mana mungkin aku menolak tawaran baikmu. Terima kasih, aku senang sekali. Pada malam itu, akhirnya Ali dan pedagang tiba di kota.
Untuk pertama kalinya aku melihat sebuah kota. Sangat megah, indah dan ramai. Banyak lampu gemerlapan di sini. Ali tak henti-hentinya mengagumi pemandangan kota itu. Ya, pemandangan yang sangat luar biasa baginya. Si pedagang kemudian mengajak Ali ke rumahnya. Ali dijamu dengan sangat baik di sana. Makanan ini enak sekali. Terima kasih ya. Justru aku yang seharusnya berterima kasih. Jika kau suka dengan kota ini, kau boleh tinggal di salah satu rumahku. Anggap saja itu adalah imbalan untukmu. Aku harus pulang ke padang pasir karena seluruh keluargaku sudah menunggu. Kesempatan untuk datang ke kota ini sudah cukup menjadi imbalan yang berharga. Kemudian, Ali bermalam di rumah si pedagang sebelum melanjutkan perjalanannya lagi. Pagi-pagi benar, Ali melakukan perjalanan menuju ke oasis perkemahannya. Namun, badai pasir yang sangat dahsyat tiba-tiba menerpa. Padahal tak ada tempat berlindung di sana. Semoga aku bisa bertahan. Ali pun meringkuk di samping untanya selama berjam-jam hingga badai mereda. Setelah melalui banyak rintangan, Ali akhirnya berhasil kembali ke perkemahannya dan bertemu kembali dengan keluarganya. Ali, syukurlah kau sudah kembali, Nak. Bagaimana, Ali? Apakah kamu bisa menemukan oasis lagi untuk kita? Maaf, aku belum berhasil. Itu artinya mereka terpaksa harus bertahan lebih lama lagi di oasis yang sudah mengering. Selama 5 tahun terakhir, hujan tidak pernah turun, membuat kehidupan mereka semakin sulit. Walaupun begitu, semua suku yang tinggal di gurun itu tidak pernah menyerah. Setiap malam, mereka selalu berkumpul di depan api unggun untuk bercengkerama, sekaligus memberikan dukungan bagi satu sama lain. Meskipun hidup di gurun yang kering dan tandus, tetapi kebersamaan dan solidaritas kita menjadi sumber kekuatan. Pada hari berikutnya, Ali dan para pemuda suku akan berkelana lagi mencari oasis. Hal itu terus mereka lakukan sampai mereka menemukan oasis baru. Memang kehidupan yang berat, tetapi mereka menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. Setidaknya aku dikelilingi banyak hal yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di kota. Kamu sudah tahu kan kalau Riri punya banyak sekali cerita seru. Tidak hanya cerita, Riri juga punya aktivitas seru. Yeay! Kamu bisa mewarnai cerita favorit di sini. Menarik ya? Tersedia banyak sekali pensil warna dan motif menarik yang bisa kamu gunakan. Sudah selesai? Simpan dulu dan bisa kamu lihat lagi nanti. Seru sekali ya. Kamu bisa baca cerita sekaligus mewarnainya. Tunggu apa lagi? Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.